Malam itu, studio Indosiar yang biasanya dipenuhi sorak dan sorotan glamor mendadak terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terucap, seolah udara ikut menahan nafas. Saat nama April Cirebon dipanggil bukan sebagai peserta yang melaju, melainkan yang harus menghentikan langkahnya, suasana berubah drastis. Kamera menangkap wajah terkejut, sorot mata yang membeku, dan tubuh yang seakan kehilangan daya. Ini bukan sekadar hasil kompetisi. Ini adalah momen ketika mimpi yang dibangun dari kampung halaman, latihan panjang dan pengorbanan keluarga harus terhenti di depan jutaan pasang mata. Tangis tertahan penonton, ekspresi juri yang ambigu, hingga hening yang menggantung di udara menjadi penanda bahwa malam itu bukan malam biasa. Dalam konteks infotainment, inilah detik ketika sebuah nama berubah dari kontestan menjadi fenomena. Keputusan diumumkan secara resmi, namun dampaknya jauh melampaui panggung. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah ini murni hasil kompetisi atau ada faktor lain yang tak terlihat kamera? Disinilah kisah April mulai memasuki babak yang lebih kompleks dan emosional. Sejak awal kemunculannya di DA7, April Cirebon dikenal bukan hanya karena teknik vokalnya, tetapi juga karena karakter suara yang kuat dan penghayatan emosional yang konsisten. Ia membawa warna berbeda, bukan sensasi instan, melainkan kedalaman rasa yang jarang dimiliki penyanyi muda. Banyak penonton menilai April sebagai representasi dangdut klasik emosional yang mulai langka di era serba viral. Ketika ia tersenggol, reaksi publik menjadi luar biasa, karena yang gugur bukan figur tanpa jejak, melainkan sosok yang telah membangun ikatan emosional dengan penonton. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menunjukkan bahwa April telah melewati batas sebagai peserta kompetisi dan masuk ke wilayah figur publik yang memiliki basis simpati kuat. Hal ini menjelaskan mengapa keputusannya tersingkir memicu reaksi masif. Publik tak hanya kehilangan favorit, tetapi merasa kehilangan harapan akan kemenangan kualitas di tengah sistem kompetisi modern. Nama April pun mulai diperbincangkan, bukan karena kekalahan, tetapi karena potensi yang dianggap terlalu besar untuk berhenti di sini. Tak butuh waktu lama setelah pengumuman resmi, media sosial langsung bergolak. Tagar dukungan, potongan video reaksi penonton, hingga opini publik membanjiri berbagai platform. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah keputusan televisi kini tak lagi berhenti di layar kaca, melainkan langsung diuji oleh opini digital. Netizen mempertanyakan mekanisme voting, membandingkan kualitas vokal, dan mengekspresikan kekecewaan dengan beragam cara, dari yang emosional hingga analitis. Dalam kacamata infotainment investigatif, reaksi ini mencerminkan adanya kesenjangan persepsi antara hasil resmi dan rasa keadilan publik. Namun penting dicatat, sebagian besar reaksi bersifat emosional, lahir dari kedekatan psikologis dengan figur April. Media arus utama pun mulai mengangkat isu ini bukan untuk menghakimi, melainkan membaca gejala. Mengapa satu peserta mampu memicu resonansi sedemikian luas? Jawabannya mengarah pada satu hal. April telah menjadi simbol, dan simbol selalu melahirkan perdebatan. Di tengah riuh rendah opini publik, satu nama besar akhirnya muncul, Rhoma Irama. Sosok yang dianggap memiliki otoritas moral dan artistik dalam dunia dangdut ini tidak serta-merta berbicara. Namun ketika ia menyampaikan pandangannya, publik langsung memberi perhatian penuh. Pernyataan Rhoma Irama bukan disampaikan dengan nada emosi, melainkan refleksi. Ia tidak menyalahkan sistem secara frontal, tetapi mengajak melihat lebih dalam bagaimana talenta seharusnya diperlakukan dalam industri hiburan. Dalam tradisi infotainment Indonesia, komentar tokoh sekelas Rhoma Irama memiliki bobot simbolik, bukan sekedar pendapat, melainkan rujukan nilai. Ia menilai April sebagai penyanyi dengan rasa, sesuatu yang tidak bisa diajarkan secara instan. Pernyataan ini menjadi semacam validasi bagi publik yang kecewa, namun tetap disampaikan dalam bingkai etika dan kebijaksanaan. Rhoma Irama menyoroti aspek yang jarang dibahas secara mendalam di ruang publik, karakter vokal dan penghayatan. Menurutnya, keunggulan April bukan pada akrobat nada semata, melainkan pada kemampuan menyampaikan emosi lagu.
Ini adalah elemen yang sering luput dalam kompetisi berbasis voting. Dari sudut pandang jurnalistik, penilaian ini membuka diskusi penting tentang standar kualitas dalam ajang pencarian bakat. Apakah yang dinilai hanya performa malam itu atau potensi jangka panjang? Roma juga mengingatkan bahwa tekanan mental di panggung besar dapat memengaruhi siapapun, terutama peserta muda. Kesalahan kecil bukan indikator kegagalan total. Dengan demikian, analisis ini bukan pembelaan emosional, melainkan penilaian profesional yang menempatkan April dalam konteks perkembangan karir, bukan sekedar hasil satu malam. Kontroversi terbesar yang mencuat dari tersingkirnya April Cirebon berkaitan dengan sistem dukungan berbasis virtual gift. Sistem ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetisi hiburan modern, di mana interaksi penonton diterjemahkan dalam bentuk dukungan digital. Rhoma Irama tidak mengkritik sistem tersebut secara frontal, namun mengajak publik melihat realitas yang ada. Dalam mekanisme virtual gift, antusiasme penonton tidak hanya diukur dari apresiasi musikal, tetapi juga dari kemampuan menggerakkan dukungan secara kolektif. Dari sudut pandang infotainment investigatif, situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah kualitas vokal dan penghayatan selalu sejalan dengan kekuatan dukungan digital? Rhoma mengingatkan bahwa sistem seperti ini sah secara aturan, namun memiliki konsekuensi tersendiri. Penyanyi dengan kualitas kuat belum tentu unggul secara digital, sementara mereka yang memiliki basis pendukung besar bisa lebih diuntungkan. Kasus April menjadi cermin bagaimana industri hiburan kini berada di persimpangan antara seni dan ekosistem digital. Pertanyaan yang muncul bukan soal benar atau salah, melainkan tentang arah yang sedang ditempuh dunia dangdut saat ini. Di balik gemerlap panggung dan layar kaca, terdapat tekanan yang semakin kompleks bagi peserta. Rhoma Irama mengingatkan bahwa di era virtual gift, beban mental tidak hanya datang dari penilaian juri, tetapi juga dari ekspektasi dukungan digital yang terus dipantau. Peserta muda seperti April harus tampil maksimal, sambil menyadari bahwa setiap penampilan berkaitan langsung dengan respons publik di ruang digital. Jadwal latihan padat, tuntutan emosional, serta kecemasan akan perolehan virtual gift dapat mempengaruhi stabilitas mental. Dari perspektif jurnalistik, faktor ini sering luput dari perhatian penonton. Publik hanya melihat hasil akhir, tanpa memahami tekanan psikologis yang menyertainya. Rhoma menegaskan bahwa kondisi tersebut manusiawi dan perlu dipahami dengan empati. Kesalahan kecil di atas panggung tidak bisa dilepaskan dari beban panjang yang dipikul peserta. Dengan memahami konteks ini, publik diajak melihat April sebagai seniman muda yang berjuang di bawah sistem yang sangat menuntut, bukan sekadar peserta yang gagal bersaing. Setelah tersingkir, masa depan April menjadi bahan perbincangan luas. Namun, Rhoma Irama justru melihat peluang besar. Ia menilai bahwa keluar dari sistem kompetisi berbasis virtual gift bisa menjadi ruang pembebasan artistik. Tanpa tekanan angka dukungan digital, seorang penyanyi memiliki kesempatan untuk fokus pada pengembangan karakter dan kualitas bermusik. Dalam narasi infotainment, fase ini adalah titik transisi yang krusial. April tidak lagi terikat pada mekanisme kompetisi, melainkan bebas menentukan arah karirnya sendiri. Rhoma mengingatkan bahwa banyak penyanyi besar justru menemukan jati dirinya setelah keluar dari ajang pencarian bakat. Simpati publik yang terbangun selama kompetisi bisa menjadi modal awal yang kuat. Pertanyaannya kini bukan apakah April kalah, melainkan bagaimana ia memanfaatkan momentum ini untuk melangkah ke panggung yang lebih luas dan berkelanjutan. Rhoma Irama juga menyampaikan pesan penting kepada para pendukung April. Ia mengajak publik untuk tidak berhenti memberikan dukungan hanya karena April tidak lagi berada dalam sistem virtual gift. Menurutnya, dukungan sejati tidak selalu berbentuk angka digital, tetapi hadir dalam bentuk apresiasi terhadap karya, kehadiran di pertunjukan, dan kesetiaan jangka panjang. Dalam industri musik, loyalitas penonton jauh lebih bernilai daripada euforia sesaat. Pesan ini perlahan mengubah arah percakapan di media sosial, dari kemarahan terhadap sistem menjadi dorongan untuk mendukung April secara lebih konstruktif. Dalam konteks infotainment,
Ini adalah momen ketika figur legenda berperan sebagai penyeimbang, mengingatkan bahwa karir seorang penyanyi tidak ditentukan oleh satu fase kompetisi, melainkan oleh hubungan jangka panjang dengan pendengarnya. Sebagai penutup, Rhoma Irama menggunakan kasus April sebagai refleksi besar bagi masa depan dangdut. Ia menyadari bahwa era digital dengan sistem virtual gift adalah keniscayaan, namun mengingatkan agar esensi seni tidak tergerus oleh mekanisme ekonomi semata. Dangdut sebagai musik rakyat memiliki tanggung jawab budaya yang lebih besar dari sekedar angka dukungan digital. Kasus April membuka diskusi penting tentang bagaimana industri seharusnya menyeimbangkan teknologi dan kualitas artistik. Rhoma menyampaikan pesan yang menggugah. Panggung digital memiliki hitungan, tetapi panggung di hati masyarakat tidak mengenal batas. Kekalahan dalam satu sistem bukan akhir perjalanan. April masih memiliki ruang luas untuk tumbuh, berkarya, dan membuktikan bahwa kualitas sejati akan menemukan jalannya sendiri, bahkan di tengah derasnya arus ekonomi hiburan modern.